Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 yang terdiri atas Asilda Sulfani, Fatmawati, Lili Indah Kusniati, dan Alia Azhar Nabila akan sedikit memaparkan poin-poin materi tentang validitas realitas. Poin pertama, pengertian validitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang digunakan menunjukkan validitas atau kesohian suatu produk. Suatu produk akan dikatakan valid apabila produk tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Ari Kunto menjelaskan, tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Azhar juga menjelaskan, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu produk. Poin kedua, macam-macam validitas. Validitas dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal yang disebut juga dengan validitas rasional dan validitas eksternal yang disebut juga dengan validitas empiris. Validitas internal adalah validitas yang bersumber dari pelaksanaan penelitian itu sendiri. Sedangkan validitas eksternal yang didasarkan pada kriteria yang ada di luar produk berdasarkan pada fakta empiris atau pengalaman. Poin ketiga, prinsip validitas. Validitas atau uji validitas terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu interpretasi. Interpretasi yang kita berikan terhadap asesmen hanya valid terhadap suatu derajat yang kita arahkan kepada suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenaran. Yang kedua, kegunaan atau us yang bisa kita buat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang kita arahkan ke suatu bentuk yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Yang ketiga, interpretasi dan penggunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika nilai valus yang dihasilkan sesuai. Yang keempat, interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika konsekuensi dari interpretasi yang digunakan ini konsisten dengan nilai kecocokan. Poin keempat, cara menghitung validitas. Untuk pengujian validitas setiap butir soal, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikolerasikan dengan skor totalnya. Skor setiap soal atau butir soal dinyatakan dengan skor X dan skor total dinyatakan dengan skor Y. Dengan diperolehnya indeks validitas setiap butir soal, dapat diketahui butir-butir soal manakah yang memenuhi syarat dilihat dari indeks validitasnya. Dalam menentukan konvensi korelasi antara skor hasil tes yang akan diuji ke validitasnya dengan hasil tes yang berstandar yang dimiliki oleh orang yang sama dengan menggunakan rumus kolerasi produk momen di bawah ini. Dengan keterangan RxY, konsekuensi atau koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. XY merupakan nilai data ke-1 untuk kelompok variabel X. YI atau bisa disebut dengan Y1 nilai data ke-1 untuk kelompok variabel Y, dan N merupakan banyak data.
Poin kelima, ada pengertian realitas. Realitas adalah konsistensi atau keasikan hasil penelitian walaupun dikumpulkan dalam waktu yang berbeda dengan teknik yang berbeda, maka hasilnya tetap sama. Poin keenam, jenis-jenis realitas. Grigg-Bergdorf membagi 3 jenis realitas, yaitu stabilitas, reproduksibilitas, dan akurasi. Ketiga jenis realitas ini berbeda dengan hal prosedur pengukurannya. Pertama, stabilitas. Stabilitas merupakan derajat sejauh mana alat ukur menghasilkan ketentuan yang tidak berbeda atau berubah sepanjang waktu. Yang kedua, reproduksibilitas. Reproduksibilitas adalah derajat sejauh mana sebuah pengukuran atau alat ukur untuk menghasilkan temuan yang sama dan membagi keadaan yang berbeda di lokasi yang berbeda dan penggunaan pengkodean yang berbeda. Yang ketiga, akurasi. Akurasi adalah derajat sejauh mana sebuah alat ukur menghasilkan temuan yang tidak berbeda dengan standar yang telah dikenal, atau menghasilkan apa yang memang dituntut untuk dihasilkan. Poin keenam, metode pengujian realitas. Pertama, yaitu ada metode pengujian berulang atau test repeat method. Yang kedua, metode tes paralel atau parallel from to the same group. Yang ketiga, metode belah dua atau split half method. Hubungan validitas dan realitas itu sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran yang andal atau reliable tidak sesuai valid. Hasilnya mungkin dapat direproduksi, tetapi belum tentu benar. Yang kedua, pengukuran yang valid umumnya dapat diandalkan jika suatu pengujian menghasilkan hasil yang akurat, maka harus dapat direproduksi. Terus perbedaan validitas dan reliabilitas pada poin ke-8. Reliabilitas yang pertama yaitu sejauh mana hasil dapat direproduksi ketika penelitian diulang dapat kondisi yang sama. Sedangkan validitas sejauh mana hasil benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Terus cara pengukuran reliabilitas dan pemeriksaan konsisten hasil lintas waktu, lintas pengamat berbeda, dan lintas bagian dari tes itu sendiri. Sedangkan cara pengukuran validitas dengan memeriksa beberapa baik hasilnya dibanding dengan teori yang sudah mapan dan ukuran lain dari konsep yang sama. Mungkin dari kelompok kami sampai sini. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.